Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgian Zazkia Syahra dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.2 tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Apa itu kebijakan pengelolaan keuangan? Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha ataupun kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan ataupun manfaat sesuai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber keuangan. Sumber keuangan ada 3, yaitu yang pertama pemerintah untuk membiayai seluruh kegiatannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang masing-masing. Sumber dananya dari negara ataupun pemerintah. Yang kedua yaitu bantuan. Pengadaan dana tergantung pada partisipasi anggotanya. Selain itu juga diperoleh dari bantuan pemerintah ataupun LN. Yang ketiga yaitu milik perorangan. Organisasi milik perorangan menghimpun dana atau modal dari pemilik dan orang lain. Kemudian ada fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan ada 6, yaitu yang pertama pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana. Yang ketiga, adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Kemudian yang keempat, adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Yang kelima yaitu memperlancar segala kegiatan karena adanya transparansi keuangan. Yang keenam yaitu penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Lalu ada maksud dan tujuan pengelolaan keuangan, antara lain yang pertama memaksimalkan perencanaan kegiatan yang tidak dilakukan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Yang kedua, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. Yang ketiga, yaitu meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan. Yang keempat, dapat mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dilakukan dengan maksimal. Yang kelima yaitu membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan ataupun instansi. Yang keenam yaitu membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Kemudian ada aspek kebijaksanaan pengelolaan keuangan. Aspek kebijaksanaan pengelolaan keuangan ada 6, yaitu yang pertama aspek kebijaksanaan ekonomi. Aspek kebijaksanaan ekonomi yaitu aspek yang menyangkut hubungan di antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapat lainnya, serta pengeluaran di dalam negeri dan beberapa banyak dari perekonomian harus dimasukkan di dalamnya oleh pemerintah. Yang kedua yaitu aspek kebijaksanaan hutang, yaitu meliputi hubungan antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasilan pemerintah pada waktu ini. Kapan, bagaimana pemerintah harus membayar kembali hutang. Yang ketiga, aspek kebijaksanaan penghasilan, yaitu mempertimbangkan besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Yang keempat, aspek kebijaksanaan pengeluaran, yaitu aspek kebijakan pengeluaran adalah menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang berlain-lainan. Yang kelima, aspek kebijaksanaan pelaksanaan, yaitu menyangkut hubungan di antara biaya dan hasil-hasil kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai seberapa jumlah organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Yang keenam adalah aspek kebijaksanaan akuntan ataupun pembukuan, yaitu menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakannya. Kemudian ada perencanaan pengelolaan keuangan. Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan suatu badan usaha.
Adapun langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan sebagai motivator dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. Yang ketiga yaitu adanya kepastian bahwa proses perencanaan diikuti pula oleh pengendalian dan selalu mengkomunikasikannya oleh pihak terkait. Yang keempat yaitu adanya pengevaluasian strategi-strategi keuangan alternatif. Yang kelima yaitu adanya pengumpulan dan penetapan target efisiensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam yaitu adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan terhadap prestasi standar yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh. Yang kedelapan yaitu perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga lahir kembali strategi yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kegiatan pengelolaan keuangan. Macam-macam kegiatan pengelolaan keuangan ada 3. Yang pertama yaitu mencari dana atau pendanaan. Mencari dana atau pendanaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana yang dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada dalam berbagai bentuk aset. Yang ketiga yaitu mengelola aset ataupun aktiva. Mengelola aset atau aktiva adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan dalam bentuk aset. Yang terakhir ada evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Yang pertama, pembiayaan perusahaan atau corporate financing, yaitu pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjangnya dipenuhi oleh modal awal dari pemilik dan kemampuannya dalam menghasilkan suatu laba. Yang kedua yaitu pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan yang terdiri dari pendanaan jangka pendek dan juga pendanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu penganggaran modal yang digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.